Babe Benyamin S. Yang sekarang sudah dikenal sebagai legenda. Beliau juga pahlawan nasional karena memang mendapat bintang budaya Paramadharma dari Bapak SBY waktu itu. Hujan gerimis aja, Waduh. ikan teri diasinin, abang menangis aja, gue lupa lagi. Gue mabok-mabokan kagak ada yang macam-macam katanya, kagak ada yang ngomel katanya. Beneran itu waktu dia bikin bar segala kagak ada yang ngomel. Tapi gue ngaji kok malah pada marah orang gitu. Oh iya? Gitu. Itu sampai Babe sendiri Ya, cerita tuh? ngomong kayak gitu ke anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Liners. Ya, kita kembali lagi nih di Line Talk bareng gue Ben Kasyafani. Loh, kok Ben Kasyafani berubah kayak gini ya? Nah, kita lanjutin Line Talk kali ini bukan bareng Mas Ben, tapi bareng gue Rafki Chandra tentunya. Oke, kita akan menyajikan dan membicarakan hal-hal yang inspiratif bersama gue hari ini dengan tamu-tamu yang tentunya spesial banget nih dan tentunya memberi manfaat dan barokah kepada liner semua nih. Nah pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tamu gue tentunya saksi hidupnya salah satu legenda asal Betawi. Wah, legenda asal Betawi yang kalau gue sebut legenda asal Betawi pasti lo semua liners pasti tahu siapa. Nah, ini adalah saksi hidup yaitu salah satu putranya dari almarhum Babe Benyamin Syueb nih, yaitu Bang Benny Pandawa. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah baik. Yes, sehat ya Bang ya, alhamdulillah. Nah, kita kali ini mengundang salah satu saksi hidup nih dari almarhum Babe Benyamin Syueb, yaitu Bang Benny Pandawa. Pengen ngobrol-ngobrol tentang almarhum Babe nih Bang. Boleh. Ketika Abang menjalani kehidupan sebagai anak seorang seniman besar atau legenda nih Bang, gimana tuh Bang rasanya, dalam arti ada nggak sih privilege yang Abang dapet, terus ada nggak sih cerita-cerita unik yang Abang dapet ketika wah ternyata seorang Benny Pandawa ini anaknya almarhum Babe Benyamin Syueb loh. Nah itu gimana tuh Bang? Boleh mungkin di-share ke kita nih. Ya. Salam dulu kali ya. Anda Yes. salam. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin nama aneh Ben Toretto. Wes, boleh. Temennya Dominic dong kan ya. Ben juga. Iya benar. Boleh Bang. Bercanda dikit. Benny Pandawa Benyamin, benar Yes. saya anak bontotnya almarhum Haji Benyamin Syueb. Yang kelima, semuanya 5 jadinya nama aneh Benny Pandawa. Karena 5 ya Bang ya. 5, tapi sekarang sudah 4. Abang kita yang paling tua tuh Beb Habani sudah meninggal, sudah berpulang. Oke. Jadi tinggal Bob, Bim, Beno, Benny. Kebetulan namanya B semua tuh. Iya. Karena Babe juga depannya B, bener. Benyamin punya anak 5, laki semua. Laki semua. Pertama Beb, Bob, Bim, Beno, Benny. Wah. Itu dari Manoni. Oh gitu. Ya, kalau dari Ibu Alfia ada lagi Alfia? Bayi, Billy, Bella, Belinda, B semua juga. Wah, B semua juga. Emang ini menandakan salah satu legenda kita ini berasal dari Jakarta nih Liners. Iya nggak sih? Nah, kenapa? Karena Jakarta itu identik dengan B Bang. Iya nggak sih? Betul. Plat mobilnya aja B. Plat motornya aja B. Nah, Batavia ya, Batavia bener Betawi. banget. Jadi Betawi, Batavia Bener. itu udah ngelekat banget pastinya. Iya, jangan-jangan bener begitu kali Babe mikir gitu ya. Yoi. Zaman bisa dulu jadi sebelum aneh belum lahir, Ah. plat B juga mendingan namanya anaknya B gitu ya. bener. Dari yang pertama sampai yang ke 8 ya? 9 ya? 8. 8 ya? B semua tuh ya depannya. 5 sama 4, 9 tadi ya, iya Tinggal bener. Wah, hebat. Jadi hebat. balik pertanyaannya tadi soal privilege ya. Kalau kita sih sebenarnya alhamdulillah kewalan syukur ya benar-benar kalau orang tua kita tuh seseorang ya, maksudnya Babe Benyamin S. Yang sekarang sudah dikenal sebagai legenda. Beliau juga pahlawan nasional karena memang mendapat bintang budaya Paramadharma dari Bapak SBY waktu itu. Wow, keren banget. Di 2012. Terus di 2018 kemarin sama Pak Anies Baswedan juga dianugerahkan gedung Taman Benyamin Syueb. Itu ada di Jatinegara. Oh, di Jatinegara. Wah, Iya. keren banget. Ini emang Mampir nanti ke sono. boleh. Iya. Dekat banget dari rumahnya itu, Bang. Iya, depannya kereta lah.
Ya kan, stasiun ya? Stasiun Jatinegara. Iya. Wah, benar-benar. Nah, jadi memang alhamdulillah Babe berkahnya tuh kagak putus-putus kalau aneh pikir ya. Sejak meninggalnya 95 sampai kemari itu masih aja dapat penghargaan, dapat apresiasi, dapat tribut gitu. Jadi kalau ente nanya gimana perasaannya seorang anak Benyamin, ya itu dia kualan syukur. Benar. Soal kalau privilege kita nggak merasa apa-apa sih ya. Mau privilege apaan juga gitu kan. Mau jadi artis kita kagak minat juga jadi artis. Bukannya kagak minat, kita ini aja taat sama orang tua. Sebenarnya sih kita bisa, cuman ntar nyaingin orang tua nggak enak. Bener. Takut. Bener. Iya. Takutnya malah nanti makin lebih tenar kan nggak enak ya. Iya. Bener. Kualat gitu ya. Siapa lu gitu. Iya bener. Kagak ya bener gitu aja sih, bener rasa syukur emang kagak habis-habis dah. Orang tua kita itu biar kata dibilang muke kampung rezeki kota itu tuh. Nah itu ada salah satu yang gue inget memang tuh. Iya. Muke kampung rezeki kota tuh kalau dari Babe tuh gue inget banget. Tahu ceritanya nggak awal mulanya tuh? Wah boleh tuh, gimana tuh Bang? Kok bisa tuh? Yang dikatain muke kampung rezeki kota tuh. Pertanyaan pertama udah terjawab belum tadi ya? Aman. Lanjut Oke, Bang. kita Gimana lanjut. Bang? Jadi Babe waktu itu dipasangin sama Ida Royani. Oh. Mamanya si Jehan kemarin tuh. Iya Jenara bener. Nah, Ida Royani itu artis bisa dibilang kalau sekarang milenial ya. Kalau zaman dulu nggak tahu istilahnya apa, pokoknya cantik. Artis topnya lah. Artis top lah, jebolan luar negeri. Iya kan, tahu-tahu mau dipasangin sama Benyamin. Bulek gitu. Bluak gitu. Ganteng kagak, hitam doang. Ini ngomongan Mbak Ida loh ya. Oh gitu. Iya, bukan aneh ngomong. Iya. Jadi Mbak Ida itu mau diduetin nyanyi sama seorang Benyamin S. Itu bisa dibilang menolak dulunya ya. Karena kayaknya nggak pantas nih orang kampung. Benar. Kok dipasanginnya sama gue nih? Sama gue nih yang metropolitan gitu kan, cantik, terus wawasannya juga luar negeri. Baru pulang dari London tuh kalau nggak salah tuh. Waktu itu. Terus? Datang nih Benyamin hitam kok mau dipasangin sama gue. Nah dijawab sama Babe begitu, biar kata gue muke kampung tapi rezeki gue kota gitu. Gak kalah ya. Gak kalah. Bener. Kayak gitu. Jadi banyak message juga sebenarnya nih ya. Ini bukan pesan, cuman kalau saya juga menyaring aja kan, menyaring. Dia ngomong begitu itu satu pede ya. Mungkin terus juga dia tidak gentar dengan bulian orang. Jadi gitu. Lewatin aja. Itu akhirnya sekarang berhasil. Mereka berdua jadi legend. Benyamin jadi legend, Ibu Ida Royani juga sampai sekarang sehat walafiat dan legend. Oke. Wah keren banget nih. Boleh nih kita kasih pause dulu nih. Ini jadi salah satu penyemangat buat kita semua juga bahwa memang semua itu juga sih pasti bisa dilewatin ya nggak sih Bang? Insyaallah. Nah benar. Nah kalau di rumah nih, kalau keseharian, apakah kan karena kita lihat nih Babe ini kan memang orangnya itu jenaka banget ya, kreatif banget gitu, terus lucu banget kalau kita tonton film-filmnya ya kan. Nah di rumah tuh sama nggak sih kayak gitu Bang? Di rumah layaknya seorang tua ya, maksudnya kita walaupun beliau lucu tapi kita segan. Tetap lah ya. Tetap segan. Angkat topi ya. Angkat topi. Waduh, harus nghormatin men. Ini Liners bener banget, sama orang tua tuh harus begitu walaupun siapapun orang tua kita ya. Iya betul. Bener. Harus takzim lah ya sama orang tua kita. Walaupun beliau itu ngocol, maksudnya tetap tuh ya, di rumah ada ngocol ya. Ngocol banget. Kadang-kadang kalau subuh nih itu beliau paling seneng nungguin duha dia di musola, dia tidur deh. Nah itu tidurnya dia itu antara subuh ke duha itu kita dapat harmoni yang sangat menarik. Oh gitu? Iya. Bener-bener deh. Iya, suara ngorok sama kentut. Waduh. Iya beneran, ini bukan bercanda, bukan yang kadang-kadang. Iya. Ini kejadian realita nih ya, di rumah ya. Iya realita, kentutnya aja bisa berharmoni Babe. Wah. Suka bercanda. Itu Liners ya. Babe emang udah ada jiwa kreatifnya itu Liners. Jadi emang begitu tuh. Emang begitu, dia tahu apa aja ada seninya, bener ya. Dia tahu anak-anaknya ngeliatin dia begini, gitu ke kentutnya dipirit-pirit begitu gitu. Jadi nada ya. Nada. Jadi wah, ketawa. Keren. Ya kayak begitulah. Tapi di sela-sela kelucuannya dia juga ada keseriusannya. Contoh kalau lagi dia berkarya ya, maksudnya dia lagi pendalaman sebuah film katakanlah gitu kan, dia lagi menulis itu sendirian tuh di meja kerjanya,
Dia nulis sendiri, dia kadang-kadang bengong. Ya, nyari inspirasi lah. Inspirasi. Bener. Kebanyakan sih memang yang ditulis sama beliau itu apa-apa yang dihadapi keseharian ya. Nah, terus dia Implementasikan dalam dengan, tulisan. Dari tulisan. Nah, nanti di layar lebar atau apapun medianya itu pakai caranya beliau. Iya, gitu. Jadi memang kadang-kadang sulit kita ikutin karena memang yang tahu kunciannya ya Babe aja. Oh gitu. Cara penyampaian pesan ya, message dari sebuah karyanya Benyamin itu memang kadang-kadang unik. Banyak lagu-lagunya itu kan nyerempet-nyerempet. Bener. Kayaknya kedengarannya kedengarannya jorok gitu. Padahal artinya lain gitu. Oh, jadi punya makna tersendiri yang sebenarnya ditulis di dalam lirik itu ya. Iya, justru butuh kecerdasan sebenarnya kalau dengerin lagu Babe. Iya, harus benar-benar direnungin. Oh, artinya begitu. Maksudnya ini nih. Iya, kalau cuma sekilas doang, oh jorok nih Babe Benyamin. Iya. Tapi kalau didengerin, oh artinya ada loh, ada sesuatu message lain. Ada gitu. message. Ya contohnya kalau yang gue inget nih bang, Nangkelande. Wah itu kan kalau dilanjutin kayaknya ada meaning-meaning yang gimana tuh. Iya. Tapi sebenarnya maksudnya itu pasti ada tujuan yang baiknya ya dari lagu tersebut. Nah kalau misalkan nih bang, kan tadi kalau di rumah Babe tuh ternyata ya sesosok orang tua yang seperti orang tua apa adanya gitu ya. Kalau masa kecilnya Babe tuh yang pernah Bang Benny denger tuh kayak gimana tuh bang? Ya kalau masa kecil Babe udah jadi apa ya, ditanggap, kalau orang Betawi bilang tuh ditanggap. Maksudnya dia seneng keliling kampung nyanyi sama abang-abang. Orkes lah ya? Iya, bertigaan, gitu. pakai gendang kaleng. Oh, emang gitu. Kalau Babe itu berapa bersaudara bang? Kalau Babe berdelapan juga, berdelapan. Itu emang jiwa seni semua rata-rata? Enggak semua, cuman 3 orang ini. Yang berorkes ini? Iya. Munaji, Saidi, dan Benyamin. Nah Benyamin kebetulan bontot juga. Dan jadi, yang paling jiwa seninya keluar ada di almarhum Babe. Tapi yang 2 orang ini kakaknya itu banyak menyumbangkan lagu-lagu juga, menciptakan lagu untuk Babe. Oh yang dibawain sampai akhirnya jadi karya Babe itu di belakangnya itu ada kakak-kakaknya juga yang mendukung ya. Oh berarti alhamdulillah secara beradik kakak nih solidaritasnya kuat ya bang ya? Kuat, sangat kuat, sampai di akhir hidupnya juga sangat kuat. Ada nggak pituah-pituah Babe yang akhirnya nyampe anak-anak semua harus begini nih? Ada nggak pituahnya Babe tuh bang yang bisa paling abang ingat banget tuh? Enggak buat secara anak-anak langsung sih ya, gitu. Babe tuh lebih ngasih sikap aja ya? Nasihat dengan sikap, kadang dengan gestur terus. Tapi memang sih ada obrolan nih yang mudah diterima sebenarnya, jujur. Soal kejujuran gitu. Itu selalu tuh ya digaung-gaungin, terus sama disiplin sama ilmu gitu. Disiplin sama waktu. Sama waktu, oke. On time, semuanya manajemen waktunya harus baik gitu-gitu ya. Kalau dari anak-anaknya Babe ini kan tadi total bersembilan tuh ya bang ya. Total bersembilan. Nah ini alhamdulillah semua jalanannya sampai yang sekarang paling kecil ya, yang istilahnya anak Babe. Ini ada yang masuk gen milenialnya nih ya. Ada. Pernah ngumpul dalam satu frame tuh bang ya. Iya. Nah kita bisa lihat nih Liners. Ini adalah frame ketika anak-anaknya Babe ngumpul bersama nih. Nah ini dia. Oh ini yang waktu zaman abang, waktu abang masih kecil nih. Masih kecil nih ya. Ibu Alfia belum masuk ke keluarga ya. Ke babnya almarhum Babe belum. Bener. Ini kalau masih Ibu Noni. bener. Nah kalau Bang Benny ini di sini yang mana nih bang? Itu yang ponian. Oh yang baju merah di depan ya? Oh bukan, yang sampingnya. Yang baju putih. Yang baju putih. Bontot, paling kecil. Oh iya benar. Kadang merah abang kita, Bang Beno. Yang kribo Bob tuh. Oh iya. Wah itu zaman itu rambutnya emang lagi hits-hitsnya tuh rambut begitu tuh. Iya, celana pendek Bang Bem. Dia Bang Bem. Yang ketiga yang paling sini nomor 1 kita Bang Beb Habani, almarhum. Itu udah enak tuh. Kehidupan keluarga kita udah enak. Ane denger dari emak sama Babe, Benny lahir kita udah makan bergizi lah katanya. Oh gitu. Zaman-zamannya Beb itu segala macam masih jualan peyek emak. Masih susah. Masih dulunya berawal dari situ ya. Jadi almarhum Babe ini berangkat itu bukan langsung memang dari seniman yang sudah top gitu ya, tapi berangkat mulai dari nol juga tuh ya bang. Iya. Bahkan dari dasar ya. Tadi kan keliling-keliling nyanyi, kampung
Sampai akhirnya bisa bikin lagu, masuk Ya. TV, acting dan yang lainnya ya. Betul. Wah ini keren banget sih. Nah ini juga ada gambaran ketika Nah ini kumpul semua nih. kumpul semua ya bersembilan. Sembilan. Nih jadi setelah memakamkan Babe almarhum tahun Oh waktu 95. tahun 95. 5 September 1995. Jadi Babe meninggal pada tanggal itu. Kita baru pulang dari bivak nih, dari dekat Iya ini. dari Karet Bivak. Dari bivaknya itu dia. Ini Nah yang ngumpul. paling kecil itu ada kita namanya bukan Belinda apa? Baby ya? Oh, bayi Billy, Bella, Belinda. Belinda, Nah, oke. Belinda itu masih umur 40 hari. Oh baru banget tuh ya, Baru lahir banget, 40 hari ditinggal sama Babe. Babe. Oh gitu. Makanya kita bikinin buku biografi supaya Iya. si Belinda bisa tahu almarhum Babe. Gambaran babenya kayak apa gitu ya. Nah kalau di sini sosok Bang Benny Pandawa yang mana nih? Tuh yang merengut Wah, yang di kanan, yang di pojok kiri bawah ya. Iya, sebenarnya ini kita semua lagi bersedih ya. Iya. Yang kelihatan senyum Bang Beb tuh yang giginya kelihatan tuh. Oh iya bener yang lagi gendong Belinda ya. Perhatiin deh, yang lain mukanya lelah semua, lelah dan sedih. Bener. Kecuali Bang Beb. Dan Bang Beb ini memang gambaran wajahnya tuh mirip banget ya Iya, sama Babe. iya ini Kalau kita lihat 11-12 nya Babe nih. Iya, benar, Mirip benar, banget. Dari suaranya juga. Oh gitu. Iya. Suaranya mirip. Tapi kalau Bang Beb ini ada akhirnya masuk ke dunia entertain atau seni nggak sih? Ada. Dia bikin grup namanya Beblues. Oh Babe Blues. Iya. Oke. Wah keren banget nih. Emang mirip banget banget kalau bisa dilihat wajahnya sih mirip banget. Dan kocak juga. Nah, anyway, kalau boleh dibilang berarti kalau Bang Benny sendiri itu ada nggak sih turun-turun darah-darah seninya nih dari Babe? Entah bidang kreatif apapun. Nah, ini boleh diceritain sedikit nih Bang. Ya, Babe pernah ngajak kita main film namanya Hippies Lokal, boleh di googling gitu. Wah, hippies lokal ya, Liners ya. Hippies Lokal, Cowboy Ngungsi, terus nyanyi di satu album pernah juga. Oh gitu. Tapi masih kecil, umur tahun 76, berarti usia 6 sampai 7 tahunan. Ya sekitaran yang tadi Yang ya. tadi. Oh, oke. Nah, pernah juga ngisi-ngisi nyanyi gitu nggak sih Bang? Enggak pernah. Nggak pernah sama. Tapi kalau lagu-lagu Babe apa? Enggak juga, enggak terlalu banyak. Satu lirik, dua lirik, ada yang apa nggak Bang? Kira-kira Bang? Kompor meleduk, ya kan? Iya. Atau yang Ada. mana nih? Iya. Kalau boleh dong kasih satu bait nih Bang. Wah ini kan ini ada darahnya almarhum Babe loh nih. Jangan salah loh Liners. Jadi boleh nih Bang, mungkin buat ngobatin kangen kita nih. Kalau kita kan sebagai istilahnya masyarakat yang sangat-sangat tahu tentang legenda kita yaitu Babe, sering dengerin lagunya juga nih. Nah jadi pengen banget denger langsung dari anaknya Babe. Nah gimana? Coba boleh Bang ya? Iya boleh. Oke boleh. Ente tebak judulnya deh. Ah siap, boleh gue coba nih. Tapi sebelumnya biar Bang Benny lebih semangat lagi nih. Sebelum nyanyi, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wow. Give it applause for. Wah, Suara silakan. fals ya. Hujan gerimis aja, Waduh. ikan teri diasinin. Abang menangis aja, gue lupa lagi. Yang lain jangan dipikirin. Waduh. Aneh ngetes doang, ente yang Iya apa? benar. Kayak gitu Nah, sih. itu ngobatin banget. Makanya gue merinding gue pas denger. Wah, Iya. seakan-akan Babe ada di sekitar kita. Wah, ya kan? Ada nggak sih Bang yang quote-quote yang terngiang-ngiang di dalam keluarga tuh bahwa Babe tuh quote-quote lucunya apa, quote-quote pituahnya apa yang bisa dijadikan mungkin gambaran buat teman-teman liner semua nih. Ya, jadi ada waktu itu di film Benyamin Biangkerok kalau nggak salah ya. Nah, Oke, ini yang pertama nih. yang pertama si Babe ini diomelin mulu sama tuannya. Babe kan jadi driver ya, jadi supir. Diomelin mulu, akhirnya si Babe kesel, dia jawabnya begini. Sangke deh sangke, ntar aneh hoin gitu. Wah, itu meaningnya apa tuh? Artinya lo curiga aja sama gue, ntar gue jalanin beneran dah gitu. Oh gitu. Istilahnya jangan buruk sangka lah sama Jangan gue. buruk Kalau kayak sangka. gitu gue beneran gitu nih. Iya, sangke deh sangke, ntar gue hoin. Ho-oin nih. Iya bener. Di ho-oin tuh liners. Nah, ya kan. Ya, ada cerita juga teman pernah diomelin sama Babe kan. Kita buat salah lah, namanya anak bocah.
dia diomelin bokap. Dia bukannya takut, dia malah ketawa-tawa coba. Gitu. Iya. Nggak ada segan-segan itu. Wah, dia nggak langsung ketawa di depan babe, dia maksudnya dia kabur. Dia kabur, dia ngumpet diketawa. Nah gitu, jadi makanya kalau ente tanyain apa yang diomongin babe, ente lupa gitu loh. Apa aja, jadi bayangin aja orang dimarahinnya ketawa. Oh gitu. Udah saking kayaknya ya udahlah ya, ini mah lucu unik nih. banget ya, Allah memang menciptakan sosok yang unik gitu loh babe. Iya. Babe diam aja orang cengar-cengir ketawa. Oh gitu. Iya, tidur aja bisa kentutnya berharmoni. Nah, itu. Bikin lagu ente percaya gak? Cuman ketok-ketok meja, tok jadi. Oh, buat bikin ininya ya, apa namanya, ketukan nada ya? Tok jadi. Terus bikin ngasal tapi juga jadi enak juga. Nge-rap juga pertama dia juga sih. Iya. Benar. Gue juga tahu tuh. Terus ada lagu yang cuman gitu doang jadi lagu. Jadi lagu. Jadi duit ya. Jadi duit ya. Waduh, tapi emang legend yang nyablak aja gitu bener. Legend yang satu ini emang jujur menurut gue almarhum Babe itu beda banget. Dan mungkin belum ada yang bisa menggantikan saat ini ya. Kalau menurut gue ya. Iya. Karena memang semua orang punya keunikan ya. Keunikan. Gitu, ya. Cuman yang perlu diserap dari Babe sebenarnya, kalau kelucuan anak-anak sekarang nggak lucu-lucu sebenarnya gitu ya. Yeah. Cuman anaknya pribadi mungkin cara Babe bersikap gitu kali ya. Jadi artinya gini, mungkin orang yang hebat-hebat banyak, tapi dia bisa menerima seorang Benyamin itu juga orang dengan cintanya gitu kan. Kasihnya itu tulus ya. Nah bisa jadi Babe memang mungkin nggak banyak bikin masalah sama orang. Iya. Nah kayak gitulah. Gimana sih ngomong ini, maksudnya gimana ya? Tata krama lah ya, apa sih? Kayaknya karakter. Bener, karakter dan perilaku Babe itu memang bisa diterima banget gitu. Dia boleh aja konyol dalam panggung, boleh aja dia nyela orang, dia boleh ini dah semua maunya gitu. Tapi dia tetap menjaga sikap. Nah mungkin itu yang perlu kita contoh gitu ya. Iya. Jadi biar sampai kemana juga orang akan menilai dia sebagai sosok atau karakter yang apa adanya dan oke gitu. Nggak ngeselin, maksudnya dalam artian tidak melanggar ini orang lah gitu. Tata krama lah. Bener. Jadi prinsipnya kalau misalkan nih liners nih ya, prinsipnya gini kali ya Bang ya. Kalau misalkan kita tahu porsinya kita sebagai manusia berperilaku, mau ada di posisi manapun kita tahu kita lagi di posisi yang harus bisa serius, kita serius. Betul. Kita di posisi yang lagi bisa happy bercanda, kita bercanda gitu ya Bang ya. Betul. Nah ini posisi yang baik memang harus diterapkan oleh kita semua nih ya. Benyamin itu kalau Mas Rudi mungkin bisa menilai sosok Benyamin itu dari soal positioning ya. Yes. Artinya gini, seorang Benyamin itu dari cendana Pak Harto sampai tukang becak itu bisa Bang gitu. Oh gitu ya? Iya, artinya diterima gitu loh. Iya. Nah, apakah itu sebuah berkah? Iya, saya bilang berkah, rahmat Allah. Betul. Karena bisa masuk ke segala sisi kan, segala ruang istilahnya. Segala ruang. Dia bisa menyesuaikan, benar kata ente tadi. Jadi porsinya tahu ada di mana gitu kan. Bisa membawa diri dengan kondisi iya. Betul. Mana yang harus kita jalani, yang kita lakukan. Poinnya gitu ya Bang. Dia bisa menciptakan sebuah karya yang bisa diterima dari kalangan atas sampai yang bawah. Bener. Dan itu terus melegenda loh. Kalau gue melihatnya karya-karyanya Babe itu selalu makanya masih bisa diputer karena message-nya dari karya-karya yang Babe buat pun itu masih relate, masih melekat gitu, ya nggak sih? Betul. Nah jadi ini masih bisa di bawah nih, untuk kita semua dibawa untuk kita semua biar semakin semangat menjalani hari-hari kita juga gitu ya kan? Iya, betul. Babe itu konsisten dengan ketidakkonsistenannya. Konsisten dengan ketidakkonsistenan. Coba itu pelajarin deh. Sama juga kayak ininya Jack nih. Konsisten dengan inkonsistensi gitu ya. Buktinya apa Babe? Contoh misalnya dia konsisten, dia nggak akan jadi pelawak. Benar. Karena dimulai berkaryanya tuh jadi penyanyi. Nah iya benar. Berarti konsisten dong. Konsisten untuk tidak konsisten. Iya dia akan coba lagi jadi pelawak. Ketika orang dia ngelawak menerimanya, dia coba lagi. Iya. Dalam sela-sela melawak dan nyanyinya, kok dia bisa acting seperti tadi ente bilang. Benar. Dia ngomong apa segala macam. Datanglah produser film untuk menawarkan dia menjadi pemain film. Berarti nggak konsisten lagi. Nggak konsisten. Iya kan? Tapi ketika mendalami satu
bidang, fokus dan Ya, konsisten. fokus, betul. Gitu. Setelah itu dikembangkan lagi dalam Betul. bidang yang lain, tapi terus fokus lagi, kena lagi dan terus. Ya, Wah, dan dilibatkan dengan apa ya, makin dengan bersinar. cinta, dengan cintanya lah. Maksudnya mungkin lebay Hati saya ya? ngomong hati. Hati. Ya, tapi ente kalau jadi seorang apapun itulah yang menjadi passionnya pasti Yes. sama cinta. Karena kan nggak sekali dua kali dia juga agak dibayar. Iya. Ibaratnya di panggung cuman proyek thank you misalnya, iya Yang kan? penting berbagi ceria, Nah, iya, ya udahlah, kan? Berbagi gue- happy. Ya udahlah, ini adalah salah satu bagian dari Betul. karir yang dibangun intinya Iya, gitu ya. iya. Wah keren banget loh anyway. Nah terus kalau nih bang, kan ada salah satu sinetron yang terkenal banget ketika Babe mainin itu zamannya gua masih sekolah lah itu 90-an ya. 90-an tuh. Sidul. Nah, Iya, keren. si idol anak sekolahan tuh. Kan Babe juga ikutan tuh ya di dalam apa namanya karya film tersebut ya. Ya contoh kayak Babe waktu itu acting yang tukang insinyur dia lompat-lompat. Itu nggak ada tuh. Itu benar-benar nggak ada di Nggak skrip ya ada. istilahnya. Itu cerita-ceritanya banyak berarti yang Babe di luar skrip tuh. Banyak. Dan Bang Rano juga sebenarnya udah paham sama Karakter karakternya Babe. Dikasih skrip juga kagak hafal, bingung kan. Oh jadi Babe, lebih iya. lebih Jadi, ngasih alurnya aja lah. ya, Ntar gini ya Be. benang merahnya Be kayak begini. Nah nanti dia akan menemukan sendiri. Dia ngejahit sendiri tuh dari drama-dramanya atau dari komedi yang diperlukan. Dia ngeliat sikon aja. Iya. Dan alhamdulillahnya bisa diterima gitu kan. Wah, this is the real creative man menurut gua. Karena memang benar-benar bisa ngembangin sendiri dengan improvisasi Betul. pikiran yang dia punya itu nggak semua orang bisa loh bang. Iya, Itu iya. menurut gua Mungkin amazing banget. zaman itu memang seperti itu kali ya, maksudnya terbentuknya seorang seniman. Seniman. Contoh kayak ini Sri Mulat ya. Ya Sri Mulat itu juga nggak ada skenario yang saya tahu tuh. dikasih ceritanya aja lo Ceritanya jadi ini doang. lo jadi Nah. kayak contohnya kayak Tarsan lo jadi TNI apa komandan ya. Misalkan Akhirnya nanti Timbul pas jadi di apa ya. panggung dia improve sendiri. Oh Ya, tapi memang itu kan punya disiplin ilmu masing-masing lah ya. Iya, Maksudnya benar. silakan aja mau ngembanginnya gimana? ngimbangin gimana, tapi pada intinya jangan itu apa maksudnya, kadang-kadang kalau di pertunjukan itu kan suka salah-salah ngomong itu sangat bahaya. Nah improvisasi itu Bener. ketika mau berusaha untuk melucu tapi jadi kalau basi aja sih mungkin masih kita bisa terima ya, tapi Iya. kalau udah sarah itu repot banget. Pastinya. Nah, ya nggak sih? mungkin salah satu fungsinya skrip seperti itu. Iya, biar menjaga juga kan. Iya. Ada border yang harus Iya. dibatasi nih Ya, gitu kan terus istilahnya. juga jadi nggak kemana-mana kan. Bener. Mau bikin ceritanya seperti ini loh, jadi A ke B. Ya terserah nanti mau belok kiri kanan sedikit, yang penting Balik lagi ke situ. Ya, Gitu. kalau nggak Itu kalau kayak nggak cerita kehidupan tuh bang. Wah. nggak ngerti juga deh. Kita bisa belok-belok dikit tapi alurnya ke situ. Iya nggak sih? Ya kita bisa memang semampu kita bisa memilih jalan hidup kita, tapi Iya. hasilnya kan nggak bisa. Iya sih. Nah itu mau Hasilnya coba, kan iya yang terserah nentuin ente di mau atas. jadi apa kek. Bener. Aneh nggak bisa larang. Bener. Iya tapi ente nggak bisa milih hasilnya kan gitu. Bener. Karena yang nentuin yang di atas. Yang di atas. Kita mau ikhtiar jadi aja. kan konyolnya begini, kita mau jadi biang kerok, tapi mau akhirannya kita mau jadi seorang pahlawan. Mau kayak gile lo kan gitu ya kan. Bener. Ya semua itu ada prosesnya. Iya sih. Kayak gitu. Setuju. Nah, selanjutnya nih Bang, kan kalau gue lihat juga almarhum Babe itu kan melekat banget ya dalam pengembangan budaya Betawi ya. Nah, salah satu yang gue lihat sampai sekarang masih legasinya masih ada tuh kan Babe itu ninggalin salah satu media nih. Ya. Media yang masih sangat-sangat mengangkat unsur budaya Betawi. Nah, yang ditunjuk-tunjuk di bajunya itu. Wah, ada Benz Radio. Radio. Kalau nggak salah Benz Radio ini kan Babe bangun pada saat awal 90 ya. 89, 90. Iya, 89 kita bikin legalnya, 90 bangun. Bangun ya. Nah, itu kalau boleh diceritakan dari cerita Benz Radio itu sebagai bentuk legasinya Babe kepada budaya Betawi sampai sekarang tuh gimana tuh Bang? Ya, sederhana sih sebenarnya dulunya tuh Babe. Dia bilang sama anak-anaknya, kalau Babe nyanyi paling kenceng yang denger tetangga katanya gitu. Bener. Iya kan, kita bikin radionya gitu. Kalau radio bisa jauh.
Nah, konteksnya ya buat siar kebetawiannya, Budaya ya? budaya yang dia cintain. Nah waktu itu Babe pernah jadi pembicara atau penyiar di sebuah radio. Nah kayaknya cocok kali. Nah akhirnya dia coba nyari izinnya. Waktu itu yang jadi ketua persensinya sebuah wadah radio itu Ibu Tutut. Nah, yang saya ingat waktu itu ngurusnya masih di Jawa Barat. Akhirnya keluarlah izin Banten, Jawa Barat. Keluar tahun 90 kita bangun di Ciputat. Sampai sekarang masih. Itu nggak pernah berpindah kan ya Bang? Pernah pindah di Jagakarsa, sempat karena ada aturan apa gitu, sempat kita pindah di Jagakarsa, tapi di 2017 kemarin kita kembalikan lagi ke Ciputat. Oh gitu. Sekarang, gue taunya soalnya base camp itu Ciputat tuh dari dulu tuh. Oh ternyata sempat berpindah, terus balik lagi. Udah tahu berapa usianya? Usia radionya? 20 tahunan kalau nggak salah. Bener kan? Iya, ente ini dong 90 kemari berarti 32 tahun. Oh iya 30 ding, sorry 90. Iya. 30 tahun. Wow. 32 tahun. Hampir seumurannya itu, Bang. Waduh. Tapi sebenarnya kalau buat di media radio itu belum terlalu tua karena ada beberapa senior kita radio-radio lain yang sudah sampai 50 tahun. Nah, kita juga berusaha untuk ngikutin jejak mereka. Tetap eksis, tetap istiqomah lah ya ibaratnya. Istiqomah, tetap tawakal apapun yang terjadi. Yang karena kita tahu kan belakangan ini untuk media itu benturan dari western. Banyak ya, tuh. Sama yang istilah yang lagi rame disrupsi itu kan. Sekarang ini banyak media-media pilihan, sosmed lah apa segala macam. Ya alhamdulillah sekarang tetap aja radio tetap masih hits lah ya. Benz ini adalah salah satu media yang memang tetap mempertahankan keunikannya Bang. Di tengah badai, di tengah selain disrupsi yang tadi itu badai-badai western kayak Korean, K-pop ya kan masuk. Benz tetap menjaga keunikannya dengan legasinya yang dari almarhum Babe ya. Iya. Wah keren banget. Sebenarnya gampang dicontoh kok. Apa-apa yang unik itu akan tahan lama. Iya benar. Iya. Diferensiasi ya. Iya, yang penting bisa mengemasnya sesuai zaman kayak gitu. Iya benar. Kalau enggak mah biasa-biasa aja. Ente jalan ke mall, kalau pakai biasa-biasa aja sama yang lain. Iya. Ya ente harus harus bling-bling lah. Iya benar. Ya artinya bling-bling yang punya persepsi masing-masing ya. Yang penting harus ada keunikan. Bersinar. Iya. Bersinar. Kalau kita bilang beseter. Nah, beseter. Makanya kita bikin tagline 32 tahun Benz Radio makin beseter. Secara konten Bang. Secara konten Benz itu program-program itu kayak apa sih Bang? Benz Radio itu sebenarnya cerminannya dari Babe Benyamin. Karena kita ngobrol sama teman-teman di Benz juga, pada bingung banget lihat ada di kantor ada fotonya Babe. Tuh lihat tuh, muka Babe lagi nyengir saya bilang gitu. Nggak usah pusing-pusing nyari program, contoh aja apa Babe gitu. Akhirnya mereka terbuka, mulai banyak insight, akhirnya jadilah program-program. Salah satu contohnya kayak nyaring itu nyanyi bersama Iing. Iing itu penyiarnya. Nah di situ dalam 1 jam itu ada segmen-segmen, ada segmen pantun, ada segmen apa lagi, itu di prime time di pagi. Terus itu yang kedua lah program-program Babe yang lama lah, ada pos dongkol, itu kocak juga. Oh iya? Iya, Babe waktu itu masih siaran di Benz itu aneh sering lihat di kamarnya. Waktu itu masih zaman ngerekam pakai kaset. Iya. Tap di pencet-pencet istilahnya. Terus surat banyak banget tuh, kartu pos, berkarung-karung. Beneran, aneh kagak bohong, berkarung-karung. Jadi banyak banget, dia tinggal milihin, dia bacain. Nah, bacainnya dalam program namanya Pos Dongkol. Nah, itu memang itu tempat memang itu program memang buat ngedongkol. Iya. Tapi di komentarin lucu sama si Babe. Dan itu masih ada sampai sekarang. Sekarang kita hidup-hidupin lagi, penyiarnya namanya Ipang Hore. Ipang Hore ini lucu juga anaknya. Pada saat podcast yang kemarin nih, waktu si Jehan ngobrol sama Mas Ben, nah itu ada cerita kalau misalkan Ibu Ida Royani nih sama Babe tuh segitu akrabnya tuh.
Ya sering dijailin sih memang Ida. Iya. Mbak Ida sering dijailin Mbak B. Jail-jailnya ada ya. Kalau istilah sekarang apa sih bestie ya gitu ya. Nah iya bener. Dulu kan nggak ada hubungan bestie apa-apa. banget tuh. Bestie banget. Nggak ada Kalau hubungan kata apa- anak selatan Yo, nih, iya, anak bestie selatan. banget. Waduh. Gue suka banyak yang rumor sih, wah Benyamin jatuh cinta sama. Oh iya, itu juga sempet tuh ya, ada tuh rumor-rumor kayak gitu. Akhirnya rumah tangganya jadi retak. Kita yang ngeliat keseharian enggak juga. Buktinya apa Babe sama Bang Kenan dekat tuh. Iya, malah berteman baik kan. Berteman baik. Kalau memang ceritanya ada Iya, intrik-intrik yang begituan gitu ya. Benar. Ini ibarat kata namanya sama-sama seniman, sama satu panggung, terus kita ibaratnya klik gitu. Kayak sekarang nih gitu kan. Iya. Mau lari kemana obrolan kita timpalin. Mungkin ke Babe sama Ida seperti itu. Dari awal kenal sampai akhirnya sering berkarya bareng. Iya, dari yang Ida Royani gedek sama Gedek Benyamin. tadi ya kan. Kesel kan udah hitam keling gitu ya. Tapi kok jadi match gitu kan? Iya. Ya kayak gitu hubungannya. Memang pertemanan atau relation yang memang unik ya. Unik sih. Unik banget kalau gue lihat Unik. itu. Bahkan kalau bisa dibilang ngajinya Babe lebih intens terhadap religiusnya tuh sama keluarga Ida Royani. Karena dari situ akhirnya ya berangkat akhirnya. Karena ingat banget waktu itu masih kecil, masih tahun 78-an, kita masih umur 8 tahun. Sholat Jumat tuh biasa di Pegangsaan, di rumahnya Bang Kenan. Oh gitu. Iya. Nah, itu di situ kumpul banyak tuh artis-artis. Iya. Salah satunya Benyamin. Iya, almarhum Babe ya. Almarhum Benyamin. Nah kan memang bener banget nih. Gue agak kita sedikit menyinggung seperti yang tadi Bang Benny sampaikan ya. Sejak kapan sih Babe tuh akhirnya mulai rutinitas untuk istilahnya tuh, jadi lebih agamis nih, rajin mengaji dan yang lain itu. Ya, ketika Citra deh. Iya, dapat citra itu ya. Itu kan keberkah maksudnya segala macam keinian dunia beliau dapat. Benar. Nah, itu belum ngaji. Oh, belum lebih mendalami belum sebagai mendalami. muslim yang lebih ya. taat lah istilahnya gitu ya. Karena kenapa? Di rumah tuh banyak botol-botol minuman. Waduh. Ada barnya juga Anda lihat. Oh gitu. Iya. Ya namanya artis, Bro. Iya sih, Duit zaman itu ya kan, lagi top-topnya ya kan. Babe memilih rumah seperti itu, ada bar, ada minuman segala macam. Nah, pada tahun berapa tuh mulai tuh Babe mungkin sudah mulai comeback terbuka. Yes. Beliau pergihin haji emaknya. Nenek saya. Iya. Berawal dari situ ya. Trigger dari situ. Nah, balik kemari udah deh makin kita dikasih guru ngaji lah segala macam. Sampai tahun 78 ngaji juga lebih intens. Terus kita pergi haji bareng. Saya pergi haji sama Babe tahun 88. Terus ngaji. Jadi terus tuh ya. Terus. Dia Babe menikmati itu kayaknya. Menikmati kereligiusannya. Iya. Ternyata enak. segininya loh. Iya. Ya mungkin karena memang banyak cobaan juga, perceraian iya. keluarganya, terus segala macam saya nggak ngerti juga. Semua yang dilewati lah di sebelumnya itu akhirnya membuka, dia punya jawaban, akhirnya kembali kepada Allah adalah jalan yang paling benar. Iya. Artinya bener. Untuk mengeluh ya. Benar. Bercerita semua meminta ya. Iya, itu beliau kalau memang berdoa benar-benar bagus. Aneh inget banget kalau berdoa jangan merem Ben katanya gitu. Iya. Iya, nggak tahu. Memang di ayat ada ya. Kalau doa nggak boleh merem ya. Gimana itu teman-teman? Nggak ada ya? Nggak tahu itu Babe yang ngelarangannya jangan merem katanya. Nggak tahu maksudnya apa. Biar langsung ya. Iya maksudnya. Biar jangan tidur kali ya. Nah iya, takutnya kan gini-gini malah belok. Waduh. Waduh. Dalam keberdoaannya si Babe itu khusyuk dia. Oke. Khusyuk, terus pergi haji. Ya mohon maaf nih kalau boleh bilang hajinya Babe itu 13 kali. Wow, 13 kali. Alhamdulillah. Bukan keriaan, bukan apa. Iya memang Allah kepengen. Iya. Artinya apa? Kalaupun kita punya uang nggak ada waktu nggak bisa. Iya benar. Kita punya uang punya waktu tapi kalau kagak sehat kagak bisa. Benar. Iya kan? Benar. Tapi kok yang namanya Benyamin bisa 13 kali. Nah, ya apalagi kalau bukan memang kekuatannya Allah. Iya. Ya kan kayak gitu. Karena benar. Karena orang yang mampu belum tentu diberikan kemampuan oleh Allah untuk berangkat. Tapi gitu. Orang yang belum tentu mampu secara apapun, kalau Allah bukakan jalannya, berangkat ke rumahnya Allah. Berangkat. Ya. Nggak ada cerita itu. Benar. Gimana caranya? Babe juga di sana kan banyak yang diundang juga. Iya. Maksudnya dibiayain orang. Iya. Gitu. Wah itu jalan ini apa namanya? Istilahnya jalan
pembuka untuk semua itu bahkan lebih lebih lebar lagi ya. Iya, iya. Sampai ya itu tadi banyak yang akhirnya ngajak gitu. Dia bikin masjid juga di rumah. Itu masjidnya sampai sekarang masih ada. Tadinya masjid kayu. Sekarang dari Pondok Labu kita pindahin ke Cinere. Iya. Sekarang udah dijadiin masjid permanen. Nah, Bang, Gitu. kalau boleh gue tanya lebih dalam lagi nih. Tadi kan kalau ceritanya Bang Benny terkait Babe kan kalau dilihat kan berawal dari buktinya di rumah aja ada nih barbaran ya kan istilahnya sampai akhirnya tersentuh dan terbuka. Itu dalam perjalanannya Babe akhirnya istilahnya kalau anak sekarang bilangnya anak hijrah, anak selatan hijrah ya istilahnya lebih memperdalam agamanya lagi tuh cobaan-cobaannya ada nggak sih yang mungkin Bang Benny lihat atau Babe cerita Babe ini dengan apa istilahnya perubahan yang dialami menuju agamisnya itu atau religiusnya itu ada cobaan-cobaan yang dialami nggak sih yang pernah Babe cerita? Ya dari keluarga kali ya, pecah-pecahnya keluarga, perceraiannya keluarga, terus turun naiknya karirnya beliau juga. Secara karir sempat terlihat tuh ya? Iya sempat turun. Memilih kan, untuk menjadi seorang Muslim yang baik dan agak sedikit bersinggungan dengan ranah karirnya itu. Iya. Tapi justru dia lagi getol ngaji justru lagi kencang juga sebenarnya panggilan karirnya. Oh lagi on top juga istilahnya. Saya nggak tahu itu kenapa bisa begitu. Itu sampai ada cerita tentang apa pernah rumah didatengin di ini itu pernah ada tuh Bang emang? Ya pernah. Itu gimana tuh ceritanya Bang? Ya sebelum cerita yang itu, Ana jadi ingat omongannya Babe. Sebenarnya ngedongkol kali ya. Iya balik. Gue mabok-mabokan kagak ada yang macam-macam katanya. Kagak ada yang ngomel katanya. Beneran itu waktu dia bikin bar segala kagak ada yang ngomel. Tapi gue ngaji kok malah pada marah orang gitu. Oh iya. Gitu. Itu sampai Babe sendiri cerita tuh. Ngomong kayak gitu ke anak-anaknya. Karena apa? Ya kembali pertanyaan tadi. Memang benar itu waktu itu di Kemayoran rumahnya sempat ditimpukin ya sama orang nggak demen lah ngeliat Benyamin nggak sholat Jumat di situ gitu. Gitu. Itu ininya gesekannya keras banget memang. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai terlewati dan bisa. Iya. Alhamdulillah kita hal-hal kayak gitu jadi pembelajaran lah. Benar. Nah, jadi maksudnya ya yang baik-baik itu memang banyak cobaan. Iya, itu dimana kita ingin melangkah untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik, di situ juga ada cobaan yang kita harus lalui ya. Gitu. Terpaan, angin atau apapun. Waktu itu nenek saya atau ibunya Benyamin masih ada. Oh masih ada. Melihat juga kondisi pada saat itu begitu. Ya bayangin aja keluarga Benyamin ini kan. Ya bukan orang baru kemarin tinggal di situ gitu loh. Iya. Benar. Iya kan, tapi kok sampai di demo, sampai di iniin ya pasti ininya keras banget resistensinya, perlawanannya. Kita juga nggak bilang kalau yang demo itu bukan orang situ. Jadi sama-sama juga. Ini salah paham aja memang. Tapi sekarang udah alhamdulillah enggak. Benar. Ya mungkin karena ada komunikasi yang mungkin kurang kurang waktu itu mungkin kurang dilihatnya lancar atau gimana ya. Ya pembelajarannya gini aja pembelajaran. Sebenarnya kalau apa-apa yang baru ya yang di luar mainstream itu akan ada perlawanan. Benar. Perubahan apa pasti ada perlawanan. Ya, tinggal gimana mau kuat apa kagak. Ya, nanti arusnya akan. Ya, seperti motonya inilah line stock ya kan berpengaruh tidak terpengaruh. Mantap. Benar. Nah, gitu. Jadi memang semua perlawanan tuh resistensi pasti ada. Tinggal kitanya aja. Kira-kira bermanfaat gak terusin gas terus pokoknya. Kalau enggak lewatin udah. Benar. Nah terakhir nih Bang. Pertanyaan gue melihat kan sosok Babe ini kan istilahnya terus ya, walaupun istilahnya nggak hilang zaman, sampai sekarang pun masih terngiang dan teringat semuanya. Nah, nasihat apa sih Bang yang Abang ingat dari Babe yang bisa menjadi gambaran atau pituah nih buat generasi muda sekarang nih, bahwa walaupun zaman udah berbeda, tapi tetap harus apa yang mungkin bisa dijadikan nasihat pituah bagi teman-teman liners semua nih? Ya itu tadi karakter.
Karakter. Karakter, masalah kejujuran, disiplin, standar-standar aja sih. Ya, sebenarnya bisa dibilang klise sebenarnya. Tapi justru karena kekliseannya itu orang mungkin jadi agak melupakan. Ya kan? Oke, benar benar benar. Jadi saking mudahnya zaman sekarang istilahnya malah yang dasar-dasarnya Iya. ini malah takutnya Iya. dilupakan gitu ya. Di mana-mana kalau root atau akarnya kuat, pohonnya juga akan kuat kan gitu. Benar. Tidak akan tumbang. Nggak akan tumbang. Kita mungkin ya bisa aja sekarang sukses, tapi ke apa jati diri yang dasarnya kurang kuat itu akan mudah goyang. Benar. Tapi kalau pertanyaannya apa yang diomongin Babe, nggak begitu Babe ngomongnya. Oh gitu ya. Iya, nggak seperti kayak saya gini. Iya. Saya cuma menginterpretasikan aja. Betul. Dengan gayanya dia kesehariannya, oh kayak begitu Babe maksudnya. Oh, Karena lebih memang ke attitude ya, attitude. perilaku ya. Yang Jarang Babe tuh jarang nasihat, jarang marah. Hmm, Maksudnya nasihat, oh gini lo gini, jarang. Kita aja yang harus pinter-pinter ngelihat ya. ngelihat. Wah, keren banget nih. Oke, oke, oke. Nah, itulah ya teman-teman, berbagai cerita yang istilahnya bisa kita serap dan kita terima ya dari saksi hidup seorang legenda kita di Jakarta yang besar, yang mewah, metropolitan ini. Ada sosok almarhum Babe Benyamin Sueb yang bisa kita terus jadikan, kita ambil ceritanya untuk kaum generasi berikutnya nih ya Bang ya, untuk bisa terus kita terapkan lah di dalam kehidupan kita. Oke, nah itulah yang bisa disampaikan oleh kita hari ini. Terima kasih alhamdulillah Jazakallahu Hero Bang Amin, Benny amin. Pandawa nih. Amin. Kita mau oh ini oke, Giveaway, ini giveaway. Iya, kita mau giveaway teman-teman Iya, jadi. boleh izin sama panitia. Jadi ada. Berarti ente aja kasih tebak-tebakan, nanti isi di komen gitu kan. Oke, boleh banget nih. Yang nih. Ini ada. Nah, Liners, ini ada buku ya karya Mas Ludi. Wah, Lu di Cahyana, orangnya bener. di sini tuh. Ini ada benar biografinya almarhum Babe Benyamin Sueb ya. Muka Kampung Rezeki Kota. Kita akan jadikan ini giveaway, boleh ya? Boleh. Kita akan jadikan ini giveaway dengan caranya Pertanyaannya aja boleh. kita langsung pertanyaannya, boleh ya? Nanti teman-teman liners bisa langsung jawab di komen, dan nanti dari komite yang akan menilai dan akan menunjuk DM langsung ke akunnya teman-teman yang menang nanti. Benar? Gimana? Setuju ya? Pertanyaannya. Nah, pertanyaannya nih. Siapa yang ngatain Babe muka kampung rezeki kota? Nah, itu. Jawab. Siapa? Apa lagi nih? Apa lagi, Bang? Siapa yang bilang Babe itu muka kampung rezeki kota? Nah, Kan tadi udah kita ceritain. Udah, tadi Kalau dalam- liners nonton berarti bisa jawab. kalau Jawab nonton aja. hingga di skip, pasti tahu jawabannya apa, ya nggak Bang? Bener-bener. Nanti buat yang menang akan langsung dikasihin buku biografinya almarhum Babe nih, oke? Wah, alhamdulillah sekali lagi Jazakallahu Hero ya Bang ya. Amin, jazakallahu Untuk khairan. hari ini kita bisa sharing banyak hal yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua tentunya. Sampai ketemu lagi mungkin di waktu yang akan datang. Nanti Insyaallah. kita coba sharing-sharing hal yang lainnya bersama Bang Boleh. Benny Pandawa nih, liner semua. Mampir juga dong ke Benz Radio ntar ya. Nah, Liners bener. ya. Kita collab di sana ntar. Kita collab di sana, kita bikin konten di Benz Radio bersama Lines nih ya. Wow. Boleh banget. Oke, mungkin itu teman-teman Liners yang bisa kita obrolin hari ini. Sampai ketemu di podcast kita Line Talk yang berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video terbaik dari LDI TV. Dari kami cukup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.